Halo, berjumpa lagi dengan saya Gustiawan Raimanu, dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Pada pertemuan kedua, modul pembelajaran riset operasi dengan pokok pembahasan kita hari ini mengenai linear programming. Nah, pada penjelasan hari ini kita akan belajar apa itu linear programming, bagaimana cara pemodelan di dalam linear programming, dan bagaimana kita bisa menurunkan sebuah kasus ke dalam bentuk-bentuk model matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan saya berikut ini. Nah, seperti sudah saya jelaskan pada pertemuan kita yang pertama, pada penjelasan mengenai konsep dasar riset operasi, kita kenal bahwa dalam riset operasi ada yang disebut dengan teknik pemodelan dalam model matematika. Nah, dalam riset operasi, model itu dikenal sebagai bentuk paling abstrak atau penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks. Model itu sendiri adalah suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Nah, model harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti. Nah, model ini harus dapat menggambarkan semua aspek realitas dari persoalan yang sedang diteliti, persoalan yang sedang coba diselesaikan oleh sebuah perusahaan. Nah, model di sini menunjukkan hubungan-hubungan, baik itu hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung, dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat. Nah, model juga berarti abstraksi sintetik suatu realita atau sebuah tiruan terhadap realitas. Nah, model matematis itu adalah memiliki sifat yang abstrak ya. Kenapa? Karena menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antar komponen dari sistem nyata. Nah, model matematik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah model deterministik. Nah, model deterministik dibentuk dalam situasi penuh kepastian atau certainty. Nah, model ini memerlukan penyederhanaan dari realitas karena kepastian jarang terjadi. Ya. Kemudian keuntungan dari model deterministik adalah dapat dimanipulasi dan diselesaikan lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah model probabilistik. Nah, probabilistik ini sendiri seringkali digunakan dalam model-model statistika ketika kita coba memprediksi atau menguji sebuah hipotesa. Nah, dalam kondisi ketidakpastian, model probabilistik ini lebih tepat untuk digunakan. Nah, tetapi model ini adalah model yang lebih sulit untuk dianalisis ya. Karena meskipun representasi ketidakpastian dalam model dapat menghasilkan suatu penyajian sistem yang lebih realistis, model probabilistik ini memerlukan pengujian yang lebih tinggi ya. Nah, kita lihat di sini pengertian dari linear programming. Nah, linear programming itu menggunakan teknik optimisasi matematika di mana seluruh fungsi harus berupa fungsi matematika yang linear. Kita ingat bahwa perusahaan itu memiliki sumber-sumber daya yang cenderung terbatas ya. Dalam penjelasan kita di pertemuan yang sebelumnya, sumber-sumber daya yang terbatas itu diantaranya adalah modal, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu ruang, atau teknologi. Nah, sedangkan organisasi itu memiliki prinsip yaitu perusahaan berusaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, linear programming memiliki prinsip dasar yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Jadi, dengan adanya tujuan sebuah organisasi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, linear programming di situ mengambil peran untuk membantu memecahkan persoalan ini sebagai teknik pengambilan keputusan. Kita lihat, dalam perusahaan kadang-kadang masalah-masalah yang dihadapi itu yang pertama manajer dituntut untuk mampu
mengalokasikan secara optimum sumber daya yang cenderung langka atau terbatas. Nah, manajer secara umum ya, semua manajer saya kira memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai hasil yang terbaik dengan adanya keterbatasan-keterbatasan sumber daya ini. Meskipun sumber dayanya itu terbatas, mereka ingin memperoleh hasil yang terbaik ya. Mereka ingin memperoleh hasil yang paling optimum. Nah, hasil yang diinginkan itu dapat berupa maksimisasi dari beberapa ukuran seperti profit penjualan atau kesejahteraan, atau minimisasi seperti biaya, waktu, dan jarak. Jadi Anda ingat, seperti pada penjelasan saya minggu yang lalu, ada dua tujuan utama perusahaan, yaitu maksimisasi profit atau laba dan minimisasi biaya, waktu, atau jarak. Jadi hanya ada dua saja, optimisasi atau maksimisasi, kemudian ada minimisasi. Nah, bagaimana penerapan linear programming? Kalau kita lihat penerapan pengalokasian sumber daya ini dalam kehidupan kita yang nyata, kita bisa lihat secara langsung. Pertama, di perbankan. Nah, kalau dalam sektor perbankan itu ada dikenal dengan portofolio investasi. Nah, kadang-kadang sumber daya yang dimiliki oleh investor itu dalam bentuk uang ya cenderung terbatas ya. Apakah ada orang yang memiliki uang tidak terbatas? Saya kira tidak ada ya. Semua orang memiliki keterbatasan kepemilikan dana. Demikian juga dengan investor. Nah, dengan keterbatasan dana itu bagaimana dia bisa untuk membuat sebuah portofolio investasi, diversifikasi, sehingga dia memiliki investasi yang paling optimum dengan membuat sebuah portofolio. Nah, pada industri manufaktur adalah penggunaan mesin dan kapasitas produksi. Nah, pada perusahaan manufaktur kita tahu bahwa memiliki mesin-mesin produksi yang berskala besar. Tetapi mesin-mesin ini juga memiliki batasan, yaitu adalah jam penggunaan mesin atau kapasitas produksi. Tidak ada mesin yang bisa dipakai terus-terusan 1x24 jam tanpa adanya istirahat. Saya kira kalau kita menggunakan seperti itu akan cepat mengalami kerusakan, akan cepat terjadi penurunan nilai atas mesin-mesin yang kita miliki, atas aktiva yang kita miliki. Kemudian pengaturan komposisi bahan. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, mereka akan menentukan komposisi bahan baku yang akan digunakan seperti apa besarnya. Tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan laba yang paling optimum. Nah, ada juga persoalan distribusi dan pengangkutan ya. Ada banyak barang yang tersedia dari kota A akan dibawa ke kota B, ada persoalan distribusi. Kapasitas distribusi yang cenderung terbatas. Jadi mereka harus bisa menentukan dari mana dan kemana setiap barang-barang yang akan diantarkan itu bisa dibawa dengan cepat dan juga dengan biaya yang paling minim. Kemudian ada penugasan karyawan. Di perguruan tinggi sendiri contohnya adalah penggunaan ruang. Nah, perguruan tinggi contohnya kita di kampus itu penggunaan ruangnya itu harus diatur dengan cermat. Karena ruangan yang dimiliki di kampus itu sangat terbatas. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana caranya agar penggunaan ruangan ini dapat optimal. Semua fakultas bisa menggunakan dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi tidak ada fakultas yang sampai tidak kedapatan ruang, tidak punya ruang untuk ujian atau untuk kuliah. Berikut adalah ciri-ciri khusus linear programming. Jadi linear programming itu memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan, maksimisasi atau minimisasi. Kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Jadi kita tahu tadi ada kendala. Kemudian ada beberapa alternatif penyelesaian. Kemudian hubungan matematis bersifat linear. Jadi apa itu hubungan linear? Apa itu hubungan non-linear? Saya kira Anda sudah membahasnya pada matematika bisnis. Apabila Anda tidak tahu mengenai fungsi-fungsi yang seperti ini, silakan Anda cari literaturnya dan Anda pelajari. Nah, asumsi dasar linear programming itu ada 5 ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah certainty atau kepastian. Fungsi tujuan dan fungsi kendala harus sudah diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periode analisa dilakukan ya. Kemudian
proportionality atau proporsionalitas, yaitu adanya proporsionalisasi dalam hubungan atau fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kemudian ada additivity atau penambahan, artinya aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. Divisibility atau bisa dibagi-bagi, maksudnya adalah solusi tidak harus merupakan bilangan integer, tetapi juga bisa berupa pecahan. Nah, yang terakhir adalah non-negative variable atau variabel tidak negatif. Artinya bahwa semua nilai jawaban atau variabel tidak memiliki nilai negatif. Nah, formulasi model matematik dalam linear programming ada beberapa tahapan. Menentukan variabel yang tidak diketahui atau variabel keputusan dan menyatakan dalam simbol matematik. Kemudian kita membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linear, bukan perkalian, dari variabel keputusan. Kemudian kita menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan dan pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan yang linear. Perlu diingat bahwa pembentukan model bukanlah suatu ilmu pengetahuan, tetapi lebih bersifat seni, karena bisa kita pahami apabila kita sering melakukannya atau sering kita praktek. Nah, untuk lebih memudahkan Anda memahami penjelasan saya sebelumnya, di sini saya akan memberikan Anda contoh yang pertama, masalah kombinasi produk. Saya harap Anda bisa menyimak penjelasan saya ini dengan baik. Dalam contoh satu ini, ada sebuah perusahaan yang ingin menentukan berapa banyak masing-masing dari 3 produk yang berbeda yang akan dihasilkan dengan tersedianya sumber daya yang terbatas agar diperoleh keuntungan maksimum, ya. Nah, kebutuhan buruh dan bahan mentah juga sumbangan keuntungan masing-masing produk adalah sebagai berikut. Nah, ada pada tabel ini Anda bisa perhatikan di sini. Pada tabel ini Anda bisa lihat ada kolom yang pertama adalah kolom produk. Di sini ada produk A, B, dan C. Kemudian di kolom yang kedua adalah kolom kebutuhan sumber daya. Dibagi menjadi buruh dalam satuan jam per unit, kemudian bahan dalam satuan kilogram per unit. Dan pada kolom yang ketiga ini Anda bisa lihat di sini adalah kolom keuntungan dalam satuan rupiah per unit. Nah, ketentuannya apa? Hanya tersedia 240 jam kerja dan sebanyak 400 kg. Ya. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah masing-masing produk agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimum. Oke? Mari Anda perhatikan sekali lagi di sini ada produk A, B, dan C. Nah, untuk memproduksi satu produk A dibutuhkan 5 jam kerja buruh dan 4 kg bahan. Sedangkan keuntungan untuk masing-masing penjualan produk A per unit adalah Rp3 per unit. Ya, begitulah cara kita melihat tabel ini ya. Untuk yang produk B, untuk menghasilkan 1 unit produk B dibutuhkan 2 jam kerja buruh dan 6 kg bahan serta untuk mendapatkan keuntungan per produk B ini adalah Rp5. Untuk produk C, untuk menghasilkan 1 unit produk C dibutuhkan 4 jam kerja buruh. Kemudian dibutuhkan 5 kg bahan dan keuntungan per unit untuk produk C itu adalah Rp2. Kita lihat di sini. Ini adalah tabulasi dari kasus yang sudah diuraikan sebelumnya. Jadi, apabila ada kasus yang seperti ini, sebaiknya kita masukkan dulu ke dalam tabel. Baik, selanjutnya mari kita lihat
Ini adalah langkah-langkah dalam perumusan model linear programming. Sekurang-kurangnya ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita definisikan variabel keputusan atau decision variable. Kemudian kita rumuskan fungsi tujuannya, apakah itu maksimisasi atau minimisasi. Kita tentukan koefisien dari variabel keputusan. Kemudian yang ketiga adalah rumuskan fungsi kendala sumber daya. Nah, tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing peubah keputusan. Tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas atau kendala. Tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh mempunyai nilai yang negatif. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah variabel keputusan. Nah, 3 variabel dalam masalah ini adalah produk A, B, dan C yang harus dihasilkan. Jadi, pada persoalan ini tadi ada 3 persoalan. Berapa produk yang harus dihasilkan untuk produk A, B, dan C. Sehingga jumlah ini dapat dilambangkan sebagai X1 sama dengan jumlah produk A, X2 sama dengan jumlah produk B, X3 sama dengan jumlah produk C. Jadi variabel keputusan di sini adalah 3 produk tadi ya, ini produk A, B, dan C. Masing-masing dilambangkan dalam X1 untuk produk A, X2 untuk produk B, X3 untuk produk C. Jumlah produk A, jumlah produk B, dan jumlah produk C. Selanjutnya fungsi tujuan. Tujuan masalah kombinasi produk adalah memaksimumkan keuntungan total. Jelas bahwa keuntungan adalah jumlah keuntungan yang diperoleh masing-masing produk. Anda ingat bahwa masing-masing produk tadi memiliki keuntungan pada kolom yang paling kanan. Keuntungan dari produk A adalah perkalian antara jumlah produk A dengan keuntungan per unit, yakni Rp3. Keuntungan produk B dan C ditentukan dengan cara yang serupa, sehingga keuntungan total kita lambangkan sebagai Z, dapat ditulis sebagai Z sama dengan 3X1 ditambah dengan 5X2 ditambah dengan 2X3. Inilah yang menjadi sebagai fungsi tujuan ya. Lihat di sini penjelasannya adalah keuntungan produk A adalah perkalian antara jumlah produk A dengan keuntungan per unit. Jadi untuk keuntungan produk A tentu adalah keuntungan per unit dikalikan dengan jumlah produk A. X1 di sini melambangkan produk A. Jadi fungsinya adalah 3X1 tambah 5X2 tambah 2X3. Ini adalah untuk fungsi tujuan. Selanjutnya mari kita lihat sistem kendala atau constraint. Nah, dalam masalah ini kendalanya adalah jumlah buruh dan bahan mentah yang terbatas. Betul ya? Jadi masing-masing produk membutuhkan baik buruh maupun bahan mentah. Jadi Anda ingat tadi untuk menghasilkan produk A, B, dan C dibutuhkan jumlah buruh dalam satuan jam, kemudian bahan mentah dalam satuan kilogram per unit. Nah, produk A, buruh yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap unit adalah 5 jam. Sehingga buruh yang dibutuhkan untuk produk A adalah 5x1 jam. Oke, 5x1 jam. Kemudian, dengan cara yang serupa, produk B membutuhkan 2x2 jam untuk buruh dan produk C membutuhkan 4x3 jam. Sementara jumlah jam buruh yang tersedia hanya 240 jam. Sehingga persoalan ini, kendala ini dapat ditulis dalam formula 5x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 240. Ya, jadi hanya tersedia 240 jam kerja. Jadi 5x1, 2x2, 4x3 kurang dari sama dengan 240. Ini adalah sistem kendala. Selanjutnya untuk kendala bahan dirumuskan dengan cara yang sama seperti kita merumuskan kendala jam kerja buruh. Yaitu produk A membutuhkan bahan mentah sebanyak 4 kg per unit. Maka ditulis 4x1. Produk B membutuhkan 6 kg per unit, 6x2,
dan produk C membutuhkan 3 kg per unit menjadi 3x3. Karena yang tersedia hanya 400 kg, maka dapat ditulis kurang dari sama dengan 400. Sehingga fungsi batasan atau kendala untuk bahan mentah menjadi 4x1 tambah 6x2 tambah 3x3 kurang dari sama dengan 400. Mudah bukan? Selanjutnya, kita juga membatasi masing-masing variabel hanya pada nilai yang positif saja. Ingat, salah satu asumsi dari linear programming, tidak boleh ada kendala yang memiliki nilai negatif. Karena tidak mungkin untuk menghasilkan jumlah produk yang negatif. Sehingga kendala-kendala ini dikenal dengan kendala non-negativity constraints. Dan secara matematis dapat ditulis X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, X3 lebih dari sama dengan 0, atau secara sederhana dapat kita tuliskan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Formulasi linear programming dari persoalan yang sudah kita kemukakan sebelumnya, apabila dituliskan secara lengkap menjadi maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 tambah 2x3 dengan syarat 5x1 tambah 2x2 tambah 4x3 lebih dari sama dengan 240, 4x1 tambah 6x2 tambah 3x3 lebih dari sama dengan 400, X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Perhatikan di sini untuk fungsi tujuannya seperti ini. Fungsi maksimum ini adalah fungsi tujuan. Selanjutnya di bagian bawah ini adalah batasan atau fungsi batasan untuk jam kerja. Di bagian bawah ini adalah fungsi batasan untuk bahan mentah. Selanjutnya yang terakhir adalah kendala non-negatif. Nah, sampai di sini, apabila Anda perlu mengulang kembali materi ini, silakan Anda memutar ulang video penjelasan ini. Saya akan lanjut pada contoh yang kedua, masalah diet. Ya. Tadi yang pertama adalah masalah kombinasi produk, sekarang adalah masalah diet. Menarik bukan? Riset operasi juga selain dapat diterapkan pada persoalan bisnis, juga bisa kita terapkan pada persoalan diet, pada persoalan kesehatan. Mari kita lihat. Untuk menjaga kesehatan, seseorang harus memenuhi kebutuhan minimum per hari akan beberapa zat makanan. Misalkan, hanya ada 3 jenis zat makanan yang dibutuhkan. Jadi ada contoh di sini ya, hanya 3 zat makanan yang dibutuhkan oleh seseorang, yaitu kalsium, protein, dan vitamin A. Tentu, pada kenyataannya kita butuh banyak vitamin ya, bukan hanya ini. Tetapi untuk menyederhanakan kasus, contoh pemahaman Anda, di sini saya hanya menuliskan kalsium, protein, dan vitamin A. Sementara makanan yang tersedia ada 3 jenis juga, yaitu makanan A, makanan B, dan makanan C. Yang harganya, zat-zat yang terkandung di dalamnya, dan kebutuhan minimum per hari akan zat-zat makanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, ingat, apabila ada kendala atau ada persoalan seperti ini, sebaiknya kita menuliskannya di dalam tabel. Contoh di sini ya, Anda bisa lihat. Di sini ada kolom yang pertama, kandungan ya, ada kandungan kalsium, protein, vitamin A. Kemudian kolom yang kedua adalah kolom makanan. Ada makanan A, makanan B, makanan C. Dan ada kebutuhan minimum, dan yang terakhir ada harga per unit. Bagaimana kita membaca kolom ini? Kita lihat, kalsium yang terkandung pada makanan A ada 5. Kemudian kalsium pada makanan B 1. Kalsium pada makanan C itu 0, tidak ada. Sedangkan kebutuhan minimum kalsium per hari itu adalah 8. Protein pada makanan A itu ada 2, pada makanan B ada 2 juga, dan pada makanan C 1. Sementara kebutuhan minimum protein per hari adalah 12. Vitamin A pada makanan A itu ada 1, pada makanan B ada 5, pada makanan C ada 4. Sedangkan kebutuhan minimum vitamin A per hari itu adalah 22.
Nah, untuk harga per unit per makanan ya, per satu unit makanan, untuk satu unit makanan A harganya 0,5. Untuk satu unit makanan B harganya 0,8. Untuk satu unit makanan C harganya 0,6. Masalahnya di sini adalah bagaimana kombinasi dari ketiga jenis makanan ini, A, B, dan C, akan memenuhi kebutuhan minimum dan memberikan biaya yang terendah. Nah, ada masalah di sini ya. Bagaimana kombinasi ketiga makanan ini akan memenuhi kebutuhan minimum dan memberikan biaya terendah. Mari kita lakukan. Pertama, kita buat variabel keputusan. Jadi, makanan ini terdiri dari 3 variabel ya, yang menunjukkan masing-masing jenis makanan yang ditempatkan dalam menu, yaitu X1 adalah jumlah makanan A, X2 adalah jumlah makanan B, X3 adalah jumlah makanan C. Selanjutnya adalah fungsi tujuan. Nah, tujuan dari masalah ini adalah meminimumkan biaya total ya. Tadi kan dibilang kita cari biaya yang paling minimum. Jadi tujuannya adalah meminimumkan biaya total menu per hari. Biaya total dalam konteks ini adalah jumlah biaya masing-masing jenis makanan yang disajikan di dalam menu, sehingga biaya total dapat ditulis Z sama dengan 0,5 X1 tambah 0,8 X2 tambah 0,6 X3. Selanjutnya adalah sistem kendala atau fungsi kendala. Nah, dalam masalah ini, kendalanya adalah kebutuhan minimum akan zat-zat makanan per hari yang telah ditetapkan. Kendala untuk kalsium dapat ditulis 5X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 8. 5X1 adalah sumbangan kalsium dari makanan A, sedangkan X2 adalah sumbangan kalsium dari makanan B. Anda lihat tadi bahwa kalsium pada makanan B adalah 1, sehingga ditulis X2 gitu ya. Tidak perlu 1X2 ya, cukup X2 saja kalau cuma 1. Nah, pada contoh ini digunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan yang menunjukkan jumlah kalsium yang dibutuhkan. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya 8 unit kalsium harus dipenuhi dalam sehari ya. Perhatikan, 5X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 8. Artinya sekurang-kurangnya 8 unit kalsium harus dipenuhi dalam sehari. Kemudian, kendala untuk protein dan vitamin A dibuat dengan cara yang sama seperti kendala yang pertama, yaitu 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 12 protein. Untuk vitamin A kita tulis sebagai X1 tambah 5X2 tambah 4X3 lebih dari sama dengan 22. Dengan demikian, masalah linear programming secara lengkap dapat kita tulis dalam fungsi maksimumkan Z sama dengan 0,5X1 tambah 0,8X2 tambah 0,6X3 dengan syarat 5X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 8, 2X1 tambah 2X2 tambah X3 lebih dari sama dengan 12, X1 tambah 5X2 tambah 4X3 lebih dari sama dengan 22, X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita berhasil memformulasikan persoalan-persoalan dalam linear programming ke dalam model matematis seperti sudah kita coba sebelumnya, ada beberapa teknik penyelesaian masalah linear programming. Dalam linear programming terdapat 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu metode grafik dan metode simplex. Bagaimana caranya? Tunggu pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi, saudara mahasiswa, ketika Anda sudah selesai membuat formulasi seperti ini adalah tahap awal dalam penyelesaian masalah-masalah dalam linear programming. Selanjutnya akan kita coba selesaikan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Nah, di sini ada tugas yang saya ingin Anda selesaikan. Ada kasus Sentosa Furniture. Anda diminta untuk membuat model pemrograman linearnya, dan untuk tugas ini akan saya upload pada kolom tugas untuk pertemuan 2. Demikian penjelasan saya mengenai linear programming. Selanjutnya akan kita bahas penyelesaiannya dalam diskusi di kelas online di Google Classroom.
Dan apabila ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi pada pertemuan kita selanjutnya.